Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Caruban Misteri ditemani ada teman lah ceritanya nih. Ini Kang Gobang nih. Kang Gobang yang kemarin itu berada di dan mengagetkan saya di dalam Gua Jati Praja ya. Waktu itu dia berpuasa dan bertapa ya. Nah ini orangnya nih. Alhamdulillah Kang Gobang ini baru 1 hari dimualafkan ya. Karena kalau cerita panjang lah ceritanya. Karena dari kecil tidak tahu orang tuanya, tidak tahu keluarganya, hingga kerja serabutan, tidur di mana-mana tempat ya. Sampai akhirnya mengikuti petunjuk goib ya, bisikanlah atau apa hingga bisa berada di Gua Jati Praja melakukan bertapa. Tapi itu sudah lupakanlah. Tapi yang bagi saya ini beruntungnya bisa bawa Kang Gobang ini, kita mau masuki sebuah kawasan yang disebut ataupun biasa disebut Kerajaan Seribu Jin. Kawasan ini sekitar sini masih ada pemakaman-pemakaman. Dan juga tadi menurut pengurus pemakaman sini mengatakan di bawah sana itu ada gua landak yang konon sangat angker ya, dan juga banyak pelaku-pelaku spiritual melakukan suatu hal di gua tersebut. Ya, walau-alam lah. Dan ini malam Jumat, tepatnya tanggal 24 ya, September 2020. Saya Caruban Misteri bersama Kang Gobang akan menelusuri dan mungkin akan mencoba suatu hal yang dimiliki oleh Kang Gobang ya, secara supranaturalnya kah, kanuragannya kah, atau apa yang beliau miliki. Karena untuk memasuki kawasan sini memang nggak sembarangan, dan saya nggak sendirian, ada teman. Ini Kang Gobang. Ikuti penelusuran saya bersama Kang Gobang di Caruban Misteri memasuki kawasan Kerajaan Seribu Jin. Mohon doanya ya. Kita mulai nih perjalanan menuju kawasan yang disebut Kerajaan Seribu Jin ya. Kang Gobang, cerita dikit kenapa sih awal-awal disebut atau dipanggil Gobang, ini ceritanya gimana? Oh, dulu waktu saya kecil sering motongin kayu yang gede-gede, terus bawa goloknya yang gede juga. Oh, jadi masyarakat menyebutkan nama itu gitu. Manggil Gobang, oh, Gobang. tukang potong kayu. Iya. Oh, jadi kalau Gobang itu sebetulnya sebuah alat semacam golok ya. Iya. Unik ya. Tapi kalau nama asli mungkin rahasia dulu lah. Kang Gobang, kayaknya kita turun ke kanan. Tadi yang iya, tadi yang apa? Pengurus kawasan sini dia bilang ada tangga kecil ini nih berarti. Kita akan menuju satu lokasi yang dinamakan Gua Landak. Gua landak ya? Gua Landak. Maju lagi dikit di situ. Ini kawasannya auranya udah terasa. Auranya. Ini dia guanya. Guanya. Wah, Kang Gobang. Coba deh, Kang Gobang ini kan dalam dunia supranaturalnya sudah mumpuni, kanuragannya. Seperti apa, Kang? Wah, kayaknya sebelah situ rame tuh. Rame keramaian. Oh, ramai ya? Sebelah kanannya itu. Iya, sebelah kanan. Bentar. Coba saya cek. Wih, gua ini. Masya Allah. Mungkin yang dikatakan oleh Kang Gobang ramai itu secara goibiyah ya. Iya. Mungkin ini tempat sih kecil, tapi kalau secara batiniah itu luas ya. Iya, semacam kerajaan gitulah. Hewan Sejenis kayak gitu ya. semacam kayak gitu. Atau seperti pasar siluman atau gimana ya? Bisa jadi karena siluman semacam landak apa gimana ya? Semacam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kang, saya agak berat nih pundak saya ya. Oh. Kita nih belum minta izin ataupun melakukan sebuah ritual penghormatan dengan raja. Iya. Raja jin yang ada di sini ya mungkin. Wow. Ini luar biasa nih guanya. Inilah letak di mana saya bersama Kang Gobang ini. Waduh, auranya makin kuat. Nah, di sebelah sini juga udah ada beda lagi nih. Nah. Kayak semacam kebisingan lagi. Rame banget nih. Rame iya. Jujur aja nih, Ini nih. saya bersama Kang Gobang berada di dalam gua ini baru pintu masuk awal ya. Merasakan bukan hanya
energi-energi yang aneh-aneh ya. Iya. Tapi suara bising sekali nih. Iya. Ini apa ya, hitam-hitam gini seperti getah atau apa ya? Hitam-hitam gini. Baunya kok seperti apa ya? Ini warna hitam lumut nggak begini loh, Kang Gobang. Ini hitam-hitam gini nih. Aneh ya di dinding ininya nih. Dan konon kata pengurus tadi ya, waktu tadi bincang tadi ya, banyak dijumpai landak di sini ya, besar-besar gitu kan. Tapi duri-durinya nggak ada, biasanya ada yang duri-duri landak yang terjatuh ataupun lepas ya. Bisa gitu biasanya sih ada. Tapi nggak tahu juga ya. Karena tadi sepintas saya kalau menangkap pembicaraan tadi pengurus kawasan sini, orang yang datang ke gua ini paling juga nyari duri landak yang jatuh, katanya buat jimat. Ya mungkin habis dengan itu ya. Katanya mustika landak juga banyak orang berburu ke sini. Kang Gobang, Ya. kalau tadi saya merasakan berat tadi ya, Iya. gua masuk sana, seperti ditolak gitu, jangan masuk dulu. Kira-kira Kang Gobang ya bisa mengkondisikan nggak untuk bisa masuk ke dalam ataupun gimana? Apakah boleh kita meliput di dalam sini ataupun berinteraksi dengan yang ada di sini atau gimana ya? Ini kelihatannya raja goib di sini kayaknya menolak Iya. kita masuk. Menolak kayaknya. Paling sekarang malam Jumat juga sih. Iya. Kalau Jumat malam ini ya, makanya Iya. teman-teman Cirebon Misteri, mohon maaf ya, bukan sok jago, bukan sok sakti, bukan sok hebat ataupun gimana. Tapi yang jelas yang kita ketahui di sini ada pasar goib ya. Pasar goib ya di sebelah sini nih. Udah berasa keramaian juga. Jadi kalau secara zahirnya guanya ini ya nampaknya tidak terlalu besar, tetapi ini ada aktivitas sangat besar di sini ya. Sebelah sini nih. Ya karena goib ya. Iya goib. Karena goib ini memang dinding-dinding itu ya. Iya. Kita nggak bisa sembarang masuk, dan kita bukan orang yang seenak-enaknya sok belagu, sok apa ya, ngurak-ngurak lah atau apa ke tempat gitu. Mereka juga makhluk hidup yang punya hak ya. Kita nggak mau dikesan sok sakti atau apa, walaupun yang katanya tukang gerbek-gerbek dukun-dukun santet kan orang paling sakti. Yang paling hebat, paling sakti kan cuma ada di YouTube ya. Saya nggak tahu juga sih. Nggak mengenalnya yang namanya YouTube seperti itu. Nggak tahu juga. Ya udah, ya memang Kang Gobang nggak tahu YouTube itu seperti apa ya. Nggak ngerti juga. Jadi ya maklum lah, YouTube itu begitu, nanti saya ceritalah. Kan banyak nih praktisi-praktisi supranatural biar terkesannya sakti itu kan. Bikin konten mendatangi dukun santet, dukun-dukun apalah gitu, ditantangin duel lah segala macam dengan gaya-gayanya, skenarionya, aktingnya. Cuman saya nggak ada sutradara, makanya aktingnya masih kelihatan. Ya gitulah, hak mereka, bebas aja lah orang sih, bebas aja. Cuman ya biar dikesannya paling sakti ya emang harus gitu. Makanya yang paling sakti hanya ada di YouTube gitu. Realnya sih walau alam lah. Oke. Nggak usah ngomongin orang lain. Nah kita ngomongin lagi di sini nih, dinding-dindingnya lumut atau apa saya nggak tahu juga, bisa kayak begini hitam-hitam ya. Mungkin sejenis lumut apa ya? Karena kandungan tanah yang di atas atau apa meresap ke bawah, jadi keluarnya seperti ini. Dan jika dilihat, gua ini sebetulnya berada di atas pemakaman ya. Jadi di atas di atas gua ini ada pemakaman ya. Nah ini gua ini berada di bawahnya. Masya Allah. Ini kalau merangkak masuk mungkin harus merangkak itu, karena itu di sebelah sana itu yang arah ke kiri. Kalau kata pengurus kawasan sini itu jika masuk merayap itu ada di arah sebelah kiri itu ada lubang lagi yang bisa masuk ke sana. Dan alhamdulillah cuaca sedang tidak hujan ya, jadi tidak ada banjir ya. Karena bisa saja ada genangan air di sini katanya. Aduh, Kang Gobang. Kalau aura energi, benda-benda pusaka, benda-benda sifatnya gaib, kira-kira yang ada di sini ada nggak? Dirasakan ada ya? Ada. Oke. Tapi kayaknya Kang, Ya. mampu nggak Kang kalau ngambil pusaka Kang?
Ya boleh aja, kita buktiin. Wow, ini nih makanya saya agak penasaran dengan Kang Gobang ini. Dia ini ya punya kemampuan itu. Ya mudah-mudahan bisa ya. Kita coba kemampuan Kang Gobang, kita tunjukkan seperti apa. Wow, ini dulu dalamnya begini. Karena keilmuan itu kan ada sejak zaman dulu gitu. Jadi penarikan pusaka lah, interaksi dengan ini itunya yang sifatnya goibiyah itu memang dari dulunya sudah ada, sejak zaman Fir'aun lah. Sihir santet udah ada semua kan. Dan di zaman sekarang saya berjumpa dengan Kang Gobang ini yang bikin kaget saya di dalam gua Jati Pranja yang kemarin itu kan. Aduh, luar biasa. Dan dia sudah bertapa di sana sudah 5 hari tidak makan dan minum, luar biasa. Dan dilanjutkan lagi sampai 11 hari, sampai akhirnya tidak sampai 11 hari di stop sama kiai di sana. Akhirnya masuk Islam. Tapi dia masih memiliki kemampuan kanuragannya ya. Kita coba nanti untuk pengambilan barang gaib ya Kang Gobang ya. Boleh. Dia masih agak polos ya. Dia asli dari orang Indramayu. Dia jalan kaki dari Indramayu ke Cirebon sampai ke Gua Jati Pranja itu berjam-jam ya. Bisa dikatakan seharian penuh jalan kaki tanpa pakai baju. Jadi baju hanya diselempangkan saja. Dan sekarang dia kondisi sangat fit sekali hingga akhirnya bisa ikut bersama saya melakukan ekspedisi di kawasan sini, Gua Landak yang ada kerajaan 1000 jin. Oke, kita telusuri di lokasi lain ya Kang Gobang ya. Boleh. Yang katanya banyak landak, nggak ada landak ya Kang Gobang ya. Iya. Waduh. Aja mungkin. Ini hanya mohon maaf ya karena tadi perbatasan sini memang kita ditahan-tahan seolah nggak boleh masuk. Iya, emang di sini. Jadi di sebelah kiri sama sebelah yang paling gedenya di sini. Nah itu ya. Raja yang paling besar. Tapi kita menghormati ya Kang Gobangnya, kita jangan memaksakan ya. Mereka juga punya hak Punya hidup hak mereka. masing-masing, punya tempat masing-masing, jangan ganggu lah. Jadi ya sudah kita ambil lokasi atas, Iya. nggak ganggu di sini. Biarkan aja mereka punya aktivitas, punya kehidupan, kita nggak akan ganggu. Dan mohon maaf yang ada di sini jika saya dan Kang Gobang mengganggu ya, mohon maaf ya. Oke, kita langsung ke atas. Oh, ini lah Gua Landak. Tuh sudah naik ke atas ini, aura energinya mulai ringan. Kalau tadi selama saya di dalam berat, pundak dan kepalanya merasa berat. Itulah bentuk benturan energi ya, benturan energi antara manusia yang berdampingan dengan dimensi alam gaib. Dan di sini energinya sangat kuat sekali sehingga jika dirasakan oleh fisik, kepala agak berat, pundak agak berat, kaki pun melangkah agak berat. Itu sebuah konsekuensi antara kehidupan manusia dengan alam gaib yang saling berdampingan ya. Dan saya tadi menempel dan memasuki dimensi tersebut. Wow, itu suara-suara landak atau apa ya? Kok suaranya seperti itu? Aneh. Nah, di atas ini pemakaman ya. Pemakaman. Di bawahnya gua. Wow. Oke, kita langsung sebelah sana Kang Gobangnya. Aduh, agak penasaran tapi bener penasaran. Aduh. Seperti inilah. Nah, ini kita maju ke depan sini. Wow, Kang, Ya? ini pasar siluman atau pasar jin atau gimana? Jin juga siluman juga ya. Aduh, Terus macam di sini ada raja ininya juga sih. Raja landak di sini. Raja Landak di sini ya. Rajanya ada. Kang, tadi kalau yang pengurus makam tadi bilang di sini ada juga siluman babi katanya. Oh iya, raja babi. Kang Gobang bisa merasakan itu ada ya? Ada ya, iya. Tapi di sebelah sananya. Jadi bisa dikatakan eksistensi kehidupan gaib di sini ya, itu seperti hewan ya. Gua Landak. Ya, jadi di sini tempatnya Gua Landak. macam kerajaan-kerajaan hewan ini. Gitu ya. Iya. Makanya Gua Landak ada kehidupan kerajaan yang mayoritas wujudnya seperti hewan landak. Iya. Dan juga ada hewan babi juga. Wow. Luar biasa. Kang Gobang juga tadi bilang mau coba
gunakan kemampuan dia untuk menarik benda goib. Bisa zahir ya Kang? Iya. Tuh, luar biasa nih. Kita coba ke sana. Nggak boleh. Atau saya biar depan. Ini luar biasa tempatnya nih. Tapi apa ya, jenis cadas-cadas gitu aja ya. Kita nih agak memaksakan masuk ke kawasan sini yang Masya Allah, ini guanya ada lagi. Kita nih sudah nggak boleh masuk, tapi kita maksa masuk. Kita hanya sampai sini aja dulu. Saya juga agak khawatir ular ya. Saya takut ular. Hanya penasaran juga dengan yang siluman babi tersebut gitu ya. Katanya besarnya sampai 4 meter. Sapi lebih besar. Mau jatuh. Sebesar sapi ya. Kang, di sini juga kata yang pengurus makam sini ada satu gua, mungkin yang dimaksud mungkin gua ini ya. Artinya orang yang melakukan ritualnya di bagian sini nih, atau di bagian ya pokoknya bagian sini ya. Ini ada yang bagian dalam kanan sini ataupun sini ya. Auranya luar biasa. Lumayan ini bertambah lagi. Lebih berat lagi. Jujur aja nih, auranya makin kuat. Masya Allah. Nasib baik tidak ada air. Kang, Ya? ada perempuan loh Kang. Ini jenis kayak putri gitu Kang. Iya, emang kayaknya putrinya ini, putri landaknya. Apalagi di sebelah sini nih, pas yang ini nih, sebelah sini. Ini perempuan jelas banget nih Kang. Pintas. Ini mohon maaf, mungkin di kamera tidak nampak, tapi secara batiniah kita nih rasakan banget. Masya Allah. Tapi kalau perasaan saya ini betul nggak? Ya mungkin Kang Gobang rasain apa enggak nih? Yang jelas kita nih nggak boleh masuk ke sini. Iya, nggak boleh. Sembarang gitu, nggak boleh. Memang nggak boleh. Yang tiap Ini kalau ada satu orang bisa kita minimalisasi nih, masukin. Iya, kalau bertiga sih. Satu orang lagi ya kita masukin ini biar yuk ngobrol gitu. Tapi nggak juga lah, nggak bagus juga. Mungkin akan bermasalah bagi orang yang kita masuki goib ke orangnya, ke badannya ya. Iya, kasihan. Kasihan dia bisa sakit. Oke, kita ke tempat lain. Kita nih betul-betul ditolak terus. Iya. Gak boleh ke sini. Makin Yuk pindah. aja. Aduh, langkah kaki juga luar biasa di sini, harus hati-hati banget. Aduh. Oke, kita maju. Oke. Inilah Kang Gobang dengan kesederhanaannya. Dia hidup dari kecil tidak tahu orang tua dan tidak pernah tahu siapa nama orang tuanya. Hidup terlunta-lunta hingga disuruh orang sana sini hingga dewasa ya. Lalu ada sambungan gua tadi. Menjadi orang yang dikenal Gobang karena kesehariannya di Indramayu jadi tukang potong kayu menggunakan alat potong yang disebutnya gobang ya, akhirnya disebutnya Kang Gobang. Dia melakukan sebuah proses bermeditasi, bertapa sudah seringkali di berbagai kawasan, terutama masih kawasan sewilayah 3 Cirebon ya. Tapi apa yang didapat? Ya hanya ilmu-ilmu begitu. Lalu saya bagi tahu sekarang urusan begitu lupakanlah. Lebih cari yang lebih manfaat, yaitu ibadah. Alhamdulillah dia sudah Islam. Dan dia saat ini dan seterusnya mungkin akan lama tinggal di kawasan Benda Kerep ya. Dan dia juga membantu proses pembangunan musola dan tempat mengaji di sana. Jadi untuk urusan makan atau apa itu sudah ada yang tanggung di sana. Alhamdulillah
Kang Gobang bisa melakukan sebuah pekerjaan lebih positif dan lebih belajar agama Islam lebih baik. Jadi nggak lari lagi ke urusan yang sifatnya tadi ya, ikuti bisikan-bisikan goib. Oke Kang, kita langsung menuju ke lokasi lain ya. Kita mulai lagi. Kebetulan tadi sempat terganggu oleh hujan. Hujan nggak gede banget sih. Kita langsung menuju lokasi lain ya Kang Gobang ya. Ini satu hal yang mau kita telusuri saat ini adalah dimana kita mau uji kemampuan Kang Gobang nih. Bukan nantangan Kang Gobang ya, maaf ya Kang Gobang ya. Artinya bahwasannya di lokasi ini ada beberapa benda pusaka yang sifatnya masih goib nih. Mau kita telusuri aja lah, siapa tahu. Tapi ada ya Kang Gobang ya yang bisa kita wujudkan gitu ya secara zahir. Di mana Kang Gobang kalau energinya? Kita ngikut aja. Ya paling pas maju lagi ke depan di bambu-bambu itu. Bambu itu ada mungkin ya. Ada. Energinya kita energinya arahnya ke sana ya. Lumayan ini. Udah makin malam. Oh, ini sungai, ada sungai kecil ya, ada sungai kecil sini nih. Lewat mana ya Kang? Wah, ini jalannya begini. Ada itu. Coba Kang, telusuri di mana Kang? Coba nih Kang Gobang melakukan sebuah pendeteksian mungkin. Saya ngikut aja di Kang Gobang nih, terserah. Saya di sini aja tuh atau gimana ya? Ya, sini aja loh. Terserah Kang Gobang mau gimana sok. Yang kira-kira yang dirasakan jenisnya apa? Pusakanya keris, Ya, batu atau apa ya? Paku kayak itu, matu paku gitu lah. Yang kelihatan secara gitu ya. Jadi Kang Gobang ini sudah merasakan energinya ataupun secara terawangan batin yang bentuk mungkin itu ya. Bentar Kang, saya ikutan ya Kang ya. Aduh. Ada di sekitar sini nih. Masih di dekat-dekat sini terasa ininya, terasa energinya. Biar masih di dekat sini sama. Aduh. Tapi biasanya habitat ular kobra juga khawatirnya di bambu-bambu begini. Tapi betul ini dari dekat sini ya. Coba Iya. enaknya seperti apa ya Kang? Ini apa ya? Bener di sini Kang. Benar. Energinya di sini. Masih sekitaran sini udah dekat banget, terasa kencang ini energinya. Coba Kang Gobang tarik lah. Saya ambil shoot dari sini. Coba gimana caranya Kang Gobang melakukan prakteknya nih. Silakan Kang. Ini prosesnya dimana Kang Gobang sedang fokus karena tadi sejak hujan gerimis tadi dia berjalan sendiri melakukan pendeteksian ke lokasi sampai dia meyakini ada barang itu ada di sini. Kayaknya di sini deh. Di sini ya? Iya, di bambu ini. Berasa kencang banget ini. Bentar. Coba. Panjang ada 1 jengkal, ada nggak? Ya, sekitar segituan. 10 cm panjangnya. Saya pasang tripod aja dulu ya, tripod gimana ya? Sini nih. Iya. Ini sekitar sini ya.
Mana Kang ya? Di sini kayaknya ini, di sini. Ini kalau benda yang sudah zahir ataupun sifatnya goib itu kadang-kadang dia bisa menempati di mana aja. Iya, nggak mau ini kadang-kadang nggak mau susu juga. Gimana Kang? Bukan di situ. Mana? Ini di sini, di sini. Di mana? Ini di bambu ini, di bambu ini. Di dalamnya, coba di ini, ditebas. Bawa golok nggak? Yo, boro-boro bagolok. Nah, tuh. Soalnya di dalam bambu ini, menurut apa inti saya ada di sini, ada di bambu ini. Di dalam ini, jadi si bambu ini harus ditebang kalau bawa golok sih. Tebang. Iya, ditebang. Tuh, ada apa ya? Masa pulang dulu ambil golok? Jadi gimana ya? Kang Gobang tuh aneh-aneh. Bentar. Aduh, kelihatan kan ini? Sini ya. Oke. Ini di pas bambu ini nih. Coba aja kalau bawa golok tebang masih ada di sini. Kayaknya ada. Oh, ini nih. Ini dia. Kalau film MacGyver nih pakainya gini nih. Oh, gitu. Ini saya selalu bawa nih. Enggak nih. Bambu yang mana ini? Yang ini. Ini. Ini apa? Ini ada ruas loh. Iya, ini yang apa Ini yang sini. Ruas sama di sini, di sini, sama mana? Ini di sini. Wah, Yakin ya? yakin di sini. Kang Gobang aneh-aneh. Kita coba pembuktian. Jadi kita mengikuti kemauan Kang Gobang, artinya dia membusatkan sebuah keilmuannya dia gitu kan, menarik sebuah benda. Tetapi benda tersebut ternyata berpindah bukan di semak-semak ataupun di tanah atau apa ya. Tapi bener di dalam bambu. Benar, di situ. Coba aja. Masih denger emang barang hidup. Kita cobalah. Pakai ginian. Ini kalau film MacGyver nih musiknya gimana ya? Kang Gobang pernah ngalamin nonton film nggak? Kalau itu orang yang tiap hari saya MacGyver. terus. Aduh, ini jenis bambu apa ya Kang? Bambu ampel ini. Oh, Bambu bambu yang ampel lumayan ya. tebal juga ya bambunya. Tebel ya? Tebel. Bambu ampel, bambu surat, aja ada bambu apa lagi kalau itu? Bambu hitam, warna Hitam. hitam. Bambu kuning, macam-macam. Kerjain nih Kang Gobang nih. Main potong-potong kalau bawa golok enak. Ada airnya nih dari atas karena habis hujan. Hujan. Kerjain. Nah, Kang Gobang agak sini biar kelihatan kameranya nih. Tebal juga. Ini bambunya muda. Bener di bambu ini Kang ya? Bener. Cincin saya tepat Aduh. di sini. Bener. Habis hujan lagi. Sebetulnya kita nggak ada rencana pengambilan pusaka ya, tapi karena agak penasaran juga ya. Artinya Kang Gobang mengaplikasikan kemampuan dia, keilmuan dia. Untung saya bawain nih pisau MacGyver. Kang,
secara pengalaman Kang, Ya. kalau ritual bertapa kemarin kan di Gua Jati Praja ya, pernah nggak bertapa di tempat-tempat lain gitu? Wah, udah semua saya tapain dari Alas Roban, Alas Wih, Purwo. pernah Alas Roban? Udah. Mohon maaf, untuk biaya hidup gimana? Ya ada aja jalannya tuh. Hebat. Oh, saya belum sampai kayak begitu. Aneh ya. itu betul ngikutin tuntunan Iya, tuntunan lewat mimpi gitu. mimpi, terus katanya pernah bilang apa? Bisikan gitu ya. Iya, lewat bisikan dan mimpi juga. Ini yang enggak aja nih. Barang kok ini bambu. Ya, kalau gergajinya panjang enak ini. Ya, Motongnya gampang. Tuh, tebel banget ya. Ini kenangan dari teman di Malaysia. Dia seorang polisi di airport Malaysia. Dia ngasih ini, benda ini senjata tajam ini dalam pesawat untuk anak-anak bawa pulang. Waduh, kan senjata tajam dalam pesawat nggak boleh. iya harus. Waduh, repot-repotan nih bawa ini nyampe Jakarta gimana? Alhamdulillah selamat. Bener ada manfaatnya. Itu burung dikit. Kang, ilmu yang selain penarikan pusaka atau apa Kang, lain-lain halnya apa yang paling gimana Kang? Pengalaman ya, misalkan ketemu Raja Siluman mungkin Wah, sering ya? itu mah udah nggak aneh, udah sering lah. Udah biasa mah. Ada nggak yang pernah menawarkan kekayaan Kang? Ya banyak juga sih, cuman saya nggak terpikat di bidang seperti itu. Ada kepikiran untuk Nggak kaya terpikir, karena iya. gitu ya? Iya, Karena ada suatu konsekuensi, artinya resiko ya. iya. Nah, jadi buat teman-teman Sarupan Misteri ada sebuah pesan ya, dimana Kang Gobang ini urusan dengan dunia goib itu udah biasa. Jadi kalau kita putus asa masalah ekonomi, janganlah lari pesugihan lah, atau nyari pesugihan, nggak boleh. Kang Gobang aja udah biasa berurusan itu, ya alhamdulillah nggak sampai kepikiran untuk bisa kaya dari kekayaan dari pesugihan itu. Aduh, memotong aja tuh lumayan. Ayo. Terus kan apa? Tajam. Awalnya tajam ini. Oh, betul. Bentar, gini tuh tahan dulu. Iya. Tahan dulu. Nah, ini satu bukti betul kata Kang Gobang. Ada di sini itu barangnya. Awas, jangan pegang, Pak. Eits. Jangan pegang. Oh, iya. Biasanya kalau benda-benda itu iya. mengandung racun. Sorry, saya lupa Jadi nih. harus dicungkil pakai pisau apa gimana? Pakai ini. Iya udah. Kita lihat ini. Jadi jangan langsung pakai tangan langsung. Wow, udah nempel Kang. Dicari air lah. Iya, emang dicuci lagi. Aduh, cuci terpaksa nih, udah kena tangan. Mudah-mudahan bukan jenis yang beracun. Oh, bener kata Kang Gobang, jenisnya kayak paku bumi. Oh iya, ada rajahnya nih. Ada raja. Bentar, saya pakai cahaya ini. Aduh, cahaya tambahan biar jelas. Nah, ini. Begini ya, ada raja tuh. Aduh, getarannya. Kalau getaran secara goibiah memang luar biasa, bukan getaran cinta ya. Getaran-getaran gitulah. Ini kalau paku begini filosofisnya sebetulnya atau tuah ya, yang
ditancapkan di rumah ya, di pintu biasanya, petolak bala Iya. umumnya gitu pemahamannya ya. Ya coba nih Kang Gobang pegang deh, rasakan seperti apa energinya. Ya masih berasa. Artinya secara tuah, secara goibiahnya seperti apa nih? Ini pasti ada isi satu kekuatan, ada unsur jin di sini. Iya, memang. Jin ini bisa apa gitu kan? Ya, ini kan semacam paku bumi. Jadi kalau dipaku kan ibarat buat tamengnya gitu. Tolak bala ini Tolak gitu. balanya. Jadi yang penunggu ininya gitu, semacam jin gitu. Nah, oke. Teman-teman Caruban Misteri, jenis pusaka seperti ini memang berbentuk seperti paku. Tapi ini paku. Jadi memang sudah umumnya disebutnya paku bumi yang jenis pusaka ya. Iya. Pasti disebutnya paku bumi. Dan saya juga ada beberapa pernah koleksi benda-benda seperti ini gitu kan. Ya, paku bumi yang konon katanya didapat dari Kang, saya ngerasain sesuatu di belakang. Hitam. Ya mungkin bisa jadi yang ininya. Oh, apa nih? Ada pergerakan. Iya. Pundak saya kerasa banget. Saya tahu banget. Saya tahu banget. Ya mungkin yang lewat ya ada perkumpulan ya pas mau kita ke gua yang tadi itu. Nah, ini Ada acara perkumpulannya itu. bagian bangunan yang pernah runtuh ya. Iya. Berarti ini termasuk dulunya situs di sini nih. Iya. Situs keramat. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? Aduh, di jam tangan muter. Tuh, ini sudah pukul 2 pagi ya. Karena tadi kita sempat terpotong hujan ya. Jadi kita sempat berteduh dulu. Aduh. Kerasa banget ini. Oke, kita lupakan itu. Coba kita lanjut lagi. Ini berarti ini kalau umumnya pemahaman kita orang Jawa itu ini paku bumi yang biasa ditancapkan di pintu rumah ya. Iya, di pintu atau di Pintu pojok gitu. dalam artian menangkal segala hal keburukan lah gitu ya. Waduh. Atau misalkan ada orang mau nagih utang, Dadakan. yang mau nagih utangnya nggak jadi, Iya. atau nggak nemuin rumah kita, ada orang yang datang pengen mencelakai kita nggak ketemu, puter-puter. Wah, berarti enak nih kalau yang buronan mertua nih. Bisa jadi. Punya mertua galak, nyari kita nggak akan ketemu gitu ya. Tancapin aja paku ini di mana gitu. Mertua kita nggak akan nemuin kita. Iya. Aduh, lo kok larinya ke mertua sih? Alhamdulillah mertua saya sih baik. Waduh, duh. Oke Kang pegang dulu deh. Boleh. Oke, kita langsung lanjut kemana ya? Atau kita cari satu tempat di mana kita tutup aja deh, kayaknya udah cukup deh. Iya. Karena sini sudah setengah 3 pagi. Iya. Oke lah, ya kita jalan. Ini jangan lupa ini pisau saya ketinggalan. Oke, sambil kita berjalan ke arah sana ya. Duh, terima kasih Muhammad Fikri Norilah ya. Itu nama Facebooknya kawan saya, Jenderal Polis di Malaysia, yang bisa ngasih senjata tajam di dalam pesawat. Waduh, sport jantung saya bawa beginian senjata tajam di dalam pesawat. Tapi alhamdulillah selamat ya. Allahu Akbar. Saya didorong Kang. Saya didorong Kang. Allahu Akbar. Didorong Kang. Tolong Kang, di belakang ini ada sesuatu Kang. Ini kekuatannya lumayan Kang. Dia nggak setuju atau gimana Kang? Ya kan banyak. Kondisikan Kang. Salah satunya ada yang nggak terima. Kondisikan Kang. Ini di bawah. Ada yang nggak terima. Agak terima ya. Iya. Luar biasa ini. Hei, muncul lah kalau mau muncul. Lumayan. Itu gerakannya dari punggung saya itu merasakan tangan besar sekali Kang. Iya. Tangan besar sekali, napak di punggung saya panas, mendorong langsung. Benar. Yang satunya nggak terima. Jadi Nggak terima. Jadi bukan satu, ada 3. Ada 3. Ada 3. Jadi yang 2-nya nerima, yang satu nggak terima. Barang ini saya bawa. Belum menerima ini. Tapi aman Kang ya? Aman udah. Barangnya. Rupanya kalau saya perkirakan, apakah mungkin itu si makhluk itu penjaga ataupun hanya senang di barang itu ataupun gimana? Atau dia minta syarat? Ya hanya sebatas ngejaga doang. Kalau syarat atau enggak? Enggak ya? Oke. Waduh, lumayan. Tapi nggak apa-apa dah. Aduh, luar biasa. Tapi itulah
resikonya ya. Ada yang mengizinkan si goib itu mempersilahkan barang itu diambil, ada yang tidak ya. Karena tadi kita main ambil aja ya. Iya. Kita nggak pakai ritual sesaji kah atau apa. Jadi kita nggak terlalu menuruti Apa kata mereka gitu ya. si pihak itunya. Ya itulah resiko dari pengambilan pusaka yang nggak semudah itu. Tapi nanti biar urusan berikutnya Kang Gobang yang akan, jangan dinetralisir Kang. Kalau dinetralisir nanti energinya yang realnya hilang gitu. Biar aja goib yang itu nggak terima, nanti urusannya gampang lah. Kang Gobang udah bisa menguasai. Apalagi cerita soal ini nih, pisau MacGyver ada manfaatnya. Aduh, oke. Nanti kita sambung lagi buat teman-teman Caruban Misteri, karena waktunya sudah pukul 2:30 pagi ya. Dan nanti mudah-mudahan saya bersama Kang Gobang akan menelusuri tempat yang lebih angker lagi ya. Jadi selamanya saya kan nggak harus sendirian terus nih. Kalau sendirian terus aduh. Nah kalau ada temennya enak. Oke. Kita cari tempat yang enak duduk-duduk sambil ngobrol mengenai hasil penelusuran Caruban Misteri pada malam hari ini, di malam Jumat tanggal 24 September 2020. Oke. Ya. Saya coba setting pencahayaannya. Mudah-mudahan nampak jelas. Inilah hasil penelusuran yang saya lakukan bersama Kang Gobang. Kita masih di kawasan yang dinamakan Kerajaan Seribu Jin. Ini pohon besar sekali ya. Jadi ini samping-samping kita ini makam ya. Kalau di sana itu jalan tol, tapi pengalaman kita memang luar biasa. Kang Gobang santai-santai saja. Aduh, saya sedikit sport jantung ya. Tapi itulah kelebihan dari Kang Gobang ya, bahwa ilmu kanuragan ataupun ilmu yang berkaitan dengan supranatural itu memang ada. Walaupun aduh, tidak gampang ya menjadi seorang YouTuber horor ya. Ya akhirnya kerasa kerusuk ke makam lah, ke kuburan lah, gua lah, hutan lah atau apa ya. Ya tapi itulah sebuah perjalanan ya. Kebetulan saya senang berpetualang. Hanya saja berpetualang dalam dunia-dunia horor ya, lebih menantang. Dan nanti akan telusuri lagi. Nah, dan nanti tunggu lagi penelusuran saya bersama Caruban Misteri yang lebih menantang lagi ya. Dan selalunya mencari yang lebih menantang. Aduh, pastinya kita nggak mau sok-sokan, sok jago lah, sok sakti lah atau apa. Karena yang paling sakti itu hanya ada di YouTube. Kita nggak mau ganggu kredibilitas sama itu ya. Kita mau main apa adanya, dan ternyata yang katanya orang sakti atau apa ya, bukan penampilan. Karena zaman sekarang banyak ya orang Jawa ke Arab-Araban. Jadi serba ala Arab-Araban, ngomong juga Arab-Araban. Padahal orang Arabnya saja banyak yang kejawa-jawaan. Orang Arabnya kejawa-jawaan. Itulah Zaman semakin terbalik berarti ya. ya, terbalik lah gitu. Jadi ya pandai-pandai sajalah kita, atau secara bijak saja menyikapi segala hal ya. Itulah dunianya seperti itu. Dan kita nih dalam Caruban Misteri tidak hanya menelusuri hal-hal seperti itu ya, tapi kita juga menyikapi berbagai hal ya. Karena dalam dunia metafisika saya sangat mendalami ya. Artinya banyak hal yang saya temui ya, yang katanya narik pusaka begitu yang sampai loncat-loncat, sampai ya teatrikal lah, itu teatrikal aja gaya lah gitu tuh, biar kesana wah. Padahal realnya nggak gitu-gitu amat ya. Biasa aja gitu. Semua kan main batin ya gitu kan. Ya semua orang main caranya masing-masing lah. Ataupun dengan bantuan gimmick alat sulap ya, dari sulap goib yang hari dibumbui dengan gaya supranatural. Ya akhirnya warga plus 62 ini ya banyak yang terkecoh ya, artinya karena ketidaktahuan. Ya sudahlah, itu tinggal bagaimana kita menyikapi. Dan satu hal lagi, Caruban Misteri lebih cenderung kepada hal yang sifatnya sejarah sebetulnya, tapi karena beberapa tempat sudah kita datangi, kayaknya lebih menantang kan dalam dunia-dunia horornya juga. Dan juga ya termasuk ilmu kanuragan juga masuk sejarah kan. Ada sejarah memang dari dulu sudah ada ya. Dan lain halnya
Kita nih berbicara sini nih auranya macam-macam, yang lewat, yang ini dan itu masih ada-ada saja ya, luar biasa. Alhamdulillah saya nggak sendiri, ditemani oleh Kang Gobang, dan pastinya kita akan kembali lagi dengan yang lebih menarik dan bermanfaat dan enak ditonton sama teman-teman semua di Cirebon Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cirebon Misteri. Tuh.